أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نعبد إلا إياه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا الكريم سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وتابعهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimanillah rahimakum, hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Mujahidin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali kajian kitab tafsir Ibnu Katsir ini dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan taufik dan hidayahnya kita bisa kembali hadir di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid-din." May yuridillahu bihi khairan. Barang siapa yang Allah kehendaki dengan orang tersebut khairan, kebaikan, yufaqqihhu fid-din, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya untuk mendalami, memahami agama. Jadi kelihatan kalau Allah ingin memberikan kita kebaikan, maka di sana kita akan mudah untuk memahami agama. Artinya bahwa dengan kita mudah untuk memahami agama, maka di sana berarti Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebaikan. Untuk bisa memahami agama tentunya kita harus hadir di majelis ilmu. Bagaimana mungkin kita bisa memahami agama kalau kita nggak hadir di majelis ilmu? Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Hadirin rahimakumullah, masih berbicara tentang suratul Fatihah. Dan para ulama menjelaskan suratul Fatihah ini memiliki pemahaman yang disebutkan seperti al-bahrul wasi', lautan yang begitu luas. Semakin kita mendalami suratul Fatihah, maka kita akan semakin mendapatkan barang-barang yang berharga di dalam suratul Fatihah. Ibaratnya kita mengarungi lautan yang begitu dalam. Semakin kita mendalami lautan tersebut, semakin kita akan menemukan bagaimana barang-barang yang indah di lautan, barang-barang yang berharga di lautan. Nah, begitu juga ketika kita menyelami suratul Fatihah, maka kita akan mendapatkan bagaimana barang-barang yang berharga di dalam suratul Fatihah. Dan sebelum kita mulai, kita baca suratul Fatihah sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih berbicara tentang keutamaan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan afdhaludz dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'a alhamdulillah. Zikir yang paling utama itu adalah la ilaha illallah. Karena itu berisi tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa yang paling utama adalah dengan mengucapkan alhamdulillah. Makanya kalau kita berdoa kan diawali dengan alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Terakhir dibaca lagi da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyatum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahirabbil alamin. Artinya apa? Itu merupakan doa yang utama ketika kita memanjatkan kepada Allah SWT dengan memujinya, baik di awal dan di akhir doa kita. Kemudian disebutkan dalam hadis, Rasulullah SAW mengatakan, hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, "Lau anna dunya bihadzafiriha fi yadi rajulin min ummati, summa qala alhamdulillahi, lakana alhamdulillahi afdalu min dzalik." Ini keutamaan, menambahkan saja karena ini juga kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu. Kalaulah dunia dan isi-isinya berada di tangan seseorang dari umatku, dunia dan isi-isinya maksudnya harta yang begitu banyak, sampai hartanya itu apa? Seisi dunia dan isi-isinya ada di tangan seseorang dari umatku. Summa qala alhamdulillah, kemudian dia mengucapkan kata-kata alhamdulillah, lakana alhamdulillah afdhalu min dzalik. Niscaya kata alhamdulillah itu lebih utama dari harta yang begitu banyak. Jadi apa? Ini kalau ditimbang nanti di akhirat ya. Kalau ditimbang apa? Di akhirat. Jamaah sekalian, kemudian juga disebutkan lagi ada beberapa penjelasan dari para ulama mana yang lebih utama, kalimat alhamdulillahirabbil alamin dengan kalimat la ilaha illallah. Memang ada sebagian mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Karena alhamdulillahirabbil alamin itu berisi tentang tauhid. Ketika kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, itu tauhid rububiyah. Mengakui bahwa yang menciptakan ini alam adalah apa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita memujinya, alhamdulillah, sehingga ada dua keutamaan di situ. Pertama berbicara tentang tauhid Rabbil alamin, yang kedua keutamaan tentang memuji Allah Subhanahu wa taala, sehingga sebagian mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Sebagian lagi mengatakan tidak. Bahkan la ilaha illallah afdalu. Kalimat la ilaha illallah itu lebih utama. Kenapa? Li'annaha tufaddalu atau tufassalu bainal imani wal kufri. Karena dengan kalimat la ilaha illallah tufassal, bukan tufaddal tapi tufassal pakai shad, memisahkan antara iman dan kufur dengan kalimat la ilaha illallah. Sehingga disebutkan yuqatilun nas atau yuqatalun nasu hatta yaqulu la ilaha illallah. Manusia itu akan diperangi zaman Rasulullah SAW sampai dia mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka Rasulullah SAW menyebutkan afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Yang paling utama dari ucapanku, kata Rasulullah SAW, ucapanku yang paling utama, wan nabiyuna, dan juga para nabi sebelum aku,
yaitu ucapan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi la ilaha illallah itu paling utama. Jadi di sini yang roji adalah kalimat la ilaha illallah, karena ini membedakan antara yang mukmin dengan kafir. La ilaha illallah. Sehingga disebutkan lagi dalam hadis riwayat Jabir, afdhalul dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'a alhamdulillah tadi. Yang paling utama zikir adalah kalimat la ilaha illallah, dan doa yang paling utama adalah kalimat alhamdulillah. Setelah kita mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Siapa Allah? Allah itu rabbil alamin. Makanya pakai kasrah. Kenapa? Alhamdulillahi. Siapa Allah? Rabbil alamin. Menjelaskan kata-kata Allah. Jadi apa? Al-bayan, atau juga disebutkan kalau kita belajar bahasa Arab, badal dari kata apa? Allah. Siapa Allah? Rabbil alamin. Badal kul minal kul. Jamaah sekalian, apa arti Rabb? Seringkali kita mengartikan Rabb itu dengan kata-kata apa? Dulu. Ya Rabbana, ya Rabb. Artinya Rabb itu apa? Kalau kita artikan apa? Tuhan dalam bahasa kita. Kalau ilah apa ilah? Tuhan juga, ya. Di dalam beberapa penjelasan para ulama, secara lughatan, kata Rabb itu al-Malik, yang memiliki, as-Sayyid. Maka disebutkan Sayyidud Dar, yang memiliki ini rumah. Ya. Maka juga boleh dikatakan apa? Rabbud Dar, yang punya rumah ini atau yang memiliki rumah ini. Namun ketika kata-kata Rabb berdiri sendiri, maka tidak boleh Rabb itu dihubungkan kepada makhluk. Kata-kata Rabb ini hanya kepada Allah SWT, Rabb. Tapi ketika ingin dihubungkan kepada makhluk, maka boleh dengan Rabbud Dar, pemilik rumah. Pemilik apa? Rumah. Atau Rabbul Ardi, pemilik tanah ini. Kenapa? Karena sebuah hadis disebutkan, ketika Raja Abraham ingin menghancurkan Ka'bah, maka sebelum menghancurkan, maka bala tentaranya itu dan apa yang lainnya mengambil onta-onta para penduduk. Salah satunya adalah Abdul Muthalib. Kemudian Abdul Muthalib ketika ontaknya diambil nih oleh bala tentara apa? Raja Namrud. Raja Namrud apa Raja Abraham? Abraham, ya. Begitu marah. Kenapa? Karena ontaknya mau diambil, dirampok kalau bahasa kita. Ditanya, wahai siapa namanya? Abdul Muthalib, kenapa engkau ketika Ka'bah mau diruntuhkan, engkau tidak marah? Tapi ketika ontak kamu diambil, kamu marah. Maka di dalam apa? Riwayat tersebut mengatakan wa ana disebutkan apa? Wa ana Rabbul Ibil. Saya ini yang memiliki onta. Wal Ka'bah wallahu Rabbul Ka'bah. Sedangkan Allah yang memiliki Ka'bah. Jadi kata-kata Rabb itu memiliki. Jadi boleh kata-kata Rabb itu ketika dihubungkan atau diidofatkan, digabungkan dengan kalimat lain, itu menjadi apa? Kepada makhluk. Maka disebutkan apa? Ana Rabbul Ibil. Saya ini, kata Abdul Muthalib, kakeknya siapa? Rasulullah SAW, ya, yang punya onta. Maka ketika onta saya diambil, saya marah. Tapi wallahu Rabbul Ka'bah. Sedangkan Allah itulah yang memiliki apa? Ka'bah. Jadi Allah saja yang membalasnya nanti. Jadi Allah saja apa? Yang membalasnya. Kenapa? Karena Allahu apa? Rabbul Ka'bah. Dialah yang apa? Memiliki Ka'bah. Maka kata-kata Rabb ini maksud kita. Itu secara bahasa artinya apa? Sayyid. Yang memiliki. Atau Tuhan juga bisa. Nah, ketika dihubungkan kepada apa? Ketika dia berdiri sendiri, maka tidak boleh dihubungkan kepada makhluk. Ana Rabb. Nah, saya nggak boleh. Ana Pak Rabb. Saya Tuhan, nggak boleh. Tapi wallahu Rabbuna. Allah itu apa? Rabb kita. Jamaah sekalian, Rabbul Alamin.
Dulu kita pernah bahas, segala puji bagi Allah. Siapa Allah? Rabbil Alamin. Ya. Allah Rabbil Alamin. Jadi dari sini, maka Al-Fatihah itu diawali dengan tauhid rububiyah. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pertama sekali bahwa yang menciptakan ini alam itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sebelum masuk kepada tauhid uluhiyah. Karena dia tidak akan paham tauhid uluhiyah kalau tidak melalui tauhid rububiyah. Jadi tauhid rububiyah dulu. Sama dengan ketika turun Iqra, bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu kan memperkenalkan bagaimana bacalah kepada Rabb yang menciptakan. Berarti apa? Tauhid rububiyah. Sebelum mereka diwajibkan untuk apa? Beribadah. Kenapa? Tanpa dia mengetahui Rabb tauhid rububiyah, dia tidak akan bisa masuk kepada tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah, Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Siapa Allah? Rabbil Alamin. Nah, kata-kata Rabbil Alamin, ulama menjelaskan ada 3 di situ. Yang pertama, Rabb itu berarti Khaliqil Alamin, yang menciptakan ini alam. Habis diciptakan, Mudabbiril Alamin, Allah yang mengatur ini alam. Dan yang ketiga adalah Muqaddiril Alamin, Allah yang menentukan ini alam. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam, habis diciptakan bukan begitu saja ditinggalkan, tapi dia apa? Diatur kehidupannya. Manusia diatur kehidupannya. Siapa yang mengatur? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian habis diatur, ditentukan masing-masing ajalnya, waktunya, rezekinya, mautnya kapan gitu. Ada 3 di situ. Khaliqil Alamin, Mudabbiril Alamin, atau Muqaddaril Alamin, yang mentakdirkan, yang menentukan ini alam. Jamaah sekalian, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kata-kata alam sering kita mengapa apa? Menyebutkan kata-kata alam. Alam jam'un menjadi alamin atau alamun, karena dia mudhaf ilaih dari Rabb, maka alamin, Rabbil Alamin. Apa sih yang disebut alam atau yang disebut alamin itu apa? Nah, Ibnu Katsir menjelaskan yang disebut alamin itu adalah kullu mawjudin siwallahi azza wa jalla. Setiap yang ada selain Allah itu disebut alam. Jadi kita ini alam. Allah Subhanahu wa taala apa? Bukan, justru Allah yang menciptakan ini alam. Jadi setiap yang ada apa saja deh selain Allah itu disebut apa? Alamin. Makanya Rabbil Alamin, Rabb yang menciptakan ini alam. Apa saja pokok diciptakan oleh Allah SWT yang namanya alam. Yang alam itu adalah apa? Kullu mawjudin siwallahi. Setiap yang ada selain Allah itu alam. Jadi kalau Allah bukan alam, Khaliqul Alamin, Allah yang menciptakan apa? Ini alam. Jamaah sekalian, maka dalam sebuah hadis disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, alhamdulillahirabbil alamin, ay alhamdulillahilladzi lahul khalqu kulluhu as-samawati wal ard wa ma fihinna wa ma bainahunna mimma na'lam wa mimma la na'lam. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dari Bashar bin Imarah, ketika kalimat alhamdulillahirabbil alamin dijelaskan, maksudnya adalah alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Siapa Allah? Alladzi lahul khalqu, yang dialah pemilik makhluk. Yang memiliki makhluk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diri kita yang punya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kapan saja Allah Subhanahu wa taala ingin ambil diri kita, dicabut ruh kita, itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dialah yang memiliki. Alhamdulillahilladzi lahul khalqu kulluhu, semuanya. Pemilik makhluk semuanya, enggak terkecuali. Malaikat, jin, setan, manusia, semuanya. Enggak apa-apa. Tidak ada yang keluar. Itu apa? Baik yang di langit, yang di bumi,
Wa ma fihinna, dan apa-apa yang ada di antara makhluk yang ada di antara langit dan bumi. Kita ini termasuklah apa? Makhluk yang di antara langit dan bumi, udara, burung, binatang-binatang dan sebagainya. Kemudian wa ma bainahunna, dan apa-apa yang di antara mereka. Ya. Malaikat, mimma na'lam wa mimma la na'lam. Baik makhluk yang kita tahu atau makhluk yang kita tidak tahu. Jadi ternyata ada makhluk yang kita nggak tahu. Itu semuanya ciptaan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kan taunya ciptaan apa? Makhluk itu yang kelihatan aja. Yang kelihatan. Tapi ada ternyata makhluk yang di luar penglihatan kita. Termasuk malaikat juga kita nggak tahu kan? Jamaah sekalian, ada juga yang mengatakan bahwa kata-kata alamin itu hanya ditujukan kepada al-jin wal ins, jin dan manusia. Disebutkan Rabbil alamin, maksudnya apa? Robnya jin dan manusia. Kenapa? Karena berdasarkan dalil dari riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Abi Hatim, disebutkan liyakuna lil alamina nadhira. Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala liyakuna, agar dia menjadi nadhira, peringatan siapa? Lil alamin, bagi alam. Bagi alamin. Siapa yang disebut alamin? Jin dan manusia. Karena yang menjadi apa? Makhluk yang taklif. Taklif itu dia mendapatkan beban dari Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah jin dan manusia. Jin dan manusia taklif, salat, zakat, haji dan sebagainya, puasa, jin dan manusia. Ya. Makanya apa? Liyakuna lil alamina nadhira, agar Rasulullah apa? Allah SWT menjadikan Rasul itu sebagai nadhira. Nadhir bukan pakai uzo, tapi pakai ra. Ya. Itu apa? Nadhira sebagai peringatan, memberikan peringatan untuk siapa? Al-alamin. Bagi makhluk alam. Maksudnya siapa? Jin dan manusia. Maka jin dan manusia itu apa? Dua makhluk yang dibebani dengan yang mendapatkan taklif, kewajiban dari Allah SWT. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali agar mereka mau beribadah. Apa maksudnya liya'budun? Ay liwahiduna fil ibadah. Agar mereka mau mentauhidkan Allah di dalam beribadah, kata ulama. Jadi liya'budun ay liwahiduna fil ibadah, yakni agar mereka mau beribadah di dalam apa? Mentauhidkan di dalam apa? Beribadah. Makanya jin sholat, apa kita sholat, jin juga sholat. Kita berhaji, jin juga berhaji. Nanti ini datang bulan Ramadan, kita saum di bulan Ramadan, jin juga sama. Gitu. Sama-sama taklif. Tapi manusia lebih mulia dari apa? Dari jin. Ingat, manusia lebih mulia dari jin. Kenapa? Karena Rasulnya dari kalangan manusia, yaitu Rasulullah SAW. Ada juga yang menyebutkan kata-kata alamin, Rabbil alamin, itu adalah al-alam ibaratun amma ya'kil, yang berakal. Seperti al-insu wal jinnu. Jadi kalau disebutkan kata-kata al-insu, maka hubungannya pada jinnu. Karena kata-kata manusia di dalam Al-Quran itu macam-macam bahasanya. Kadang disebut basyarun. Qul innama ana basyarum mislukum yuha. Katakanlah sesungguhnya saya ini seorang basyarun, manusia. Mislukum, seperti kalian. Yang membedakan apa? Yuha, diwahyukan. Kadang disebut Bani Adam. Walaqad karramna Bani Adama. Sungguh kami telah muliakan Bani Adam. Maksudnya Bani Adam apa? Manusia, anak Adam. Kadang disebut dengan al-insan. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Dengan bentuk insan itu bentuknya apa? Mufrad. Kadang dalam bentuk jamak, an-nas. Qul a'udzu birabbin nas. Kadang disebut dengan al-insu, bukan al-insan, tapi apa? Al-insu, enggak pakai nun. Wa ma khalaqtul jinna
wal insa, tidak wal insana, tapi apa? Wal insa. Ini masing-masing kata yang berkenaan dengan manusia yang berbeda-beda dalam bahasa Al-Quran itu memiliki pengertian yang berbeda-beda. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin muliakan manusia, maka tidak disebut dengan insu atau annas atau al-insan, tapi apa? Bani Adam. Walaqad karramna bani Adam wa hamalna. Nah, sungguh kami telah memuliakan Bani Adam. Maksudnya manusia dimuliakan dengan kalimat Bani Adam. Kenapa? Karena Nabi Adam itu mulia. Seorang nabi mulia dan dimuliakan oleh Allah SWT. Ketika anaknya itu digandeng dengan bapaknya yang mulia, maka anak ini menjadi mulia. Ketika manusia digandeng dengan bapaknya yang namanya apa? Adam, maka anak manusia ini menjadi mulia. Karena bapaknya mulia. Nah, oleh karena itulah kita berusaha di sini agar anak kita menjadi mulia, jadikanlah diri kita menjadi apa? Mulia. Agar ketika disebut nama kita, anak ini jadi mulia. Anak ini apa? Bahkan disebutkan dalam hadis di dalam surat Al-Kahfi, ketika Ibnu Katsir menjelaskan wa kana abuhuma sholiha, ya. Jadi dua anak yatim ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga hartanya dan sebagainya, enggak dirampok, ya. Kenapa? Wa kana abuhuma sholiha, karena kedua bapaknya itu orang soleh. Ya. Jadi ternyata bapak yang soleh itu bisa melindungi anaknya walaupun kita udah nggak ada, meninggal. Gitu. Kenapa dari ayat ini? Wa kana abuhuma sholiha. Bahkan di situ disebutkan bukan bapak yang langsung, tapi kakek yang keberapa gitu. Ada yang mengatakan kakek keturunan yang ketujuh ke atas. Itu soleh. Ternyata keturunannya apa? Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan hanya sekedar menuntut mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh. Kamu harus jadi anak soleh. Kan kadang-kadang gitu. Kita menuntut anak kita menjadi anak soleh, tapi kita juga harus menjadikan diri kita apa? Soleh. Sulit untuk kita untuk menjadikan anak soleh kalau diri kita apa? Nggak soleh. Bukan hanya namanya doang ya, tapi betul-betul apa? Soleh. Kemudian ketika disebutkan dengan al-insu, maka itu hubungan kepada jin. Sama-sama takrib. Dapat beban kewajiban dari Allah SWT. Makanya disebut apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Ketika disebut bashar, manusia secara anatomi sama ama ente. Qul innama ana basyarun mislukum. Katakanlah saya ini manusia sama dengan kalian. Kalau kalian makan, Rasulullah SAW juga apa? Pakai makan. Rasulullah apa? Kita minum, Rasulullah apa? Pakai minum. Kita pakai ngantuk, Rasulullah ngantuk gak? Pakai ngantuk juga. Ya. Teman bedanya kalau Rasulullah nggak ngantuk di majelis ilmu kali ya. Kalau kita apa? Bedanya ini saja untuk membedakan doang gitu ya. Terus Rasulullah ketika ketika ditimpuk dengan kaki dengan batu banyak kaki kita berdarah gak? Rasulullah juga berdarah sama. Kenapa? Manusia, bashar. Yang membedakan apa? Yuha ilayya. Saya diwahyukan. Ya. Rasulullah mendapatkan wahyu, kalau kita apa? Nggak dapat wahyu. Nah ini apa? Berakal. Jadi kata-kata alam itu adalah makhluk yang berakal. Di sini disebutkan siapa mereka? Al-insu, wal jinnu, wal malaikah, wasyayatin. Ya. Tidak masuk kepada bahaim, binatang. Ya. Alam itu apa? Tidak masuk pada apa? Binatang. Ini beberapa apa? Penjelasan tentang kata-kata alamin. Jamaah sekalian, ya. Di dalam riwayat yang disampaikan oleh Abul Aliyah, ya, dalam riwayat apa? Yang lain, kata-kata Rabbil Alamin, al-ins, kalau disebutkan al-insu alamun, manusia itu termasuk alam. Wal jinnu alamun, ya. Dan jin juga termasuk alam juga. Ya. Dan selain itu ada lagi alam yang lain. Ya. Bukan hanya jenis apa? Jenis manusia dan jin. Tapi juga ada 8.000 alam. Jadi ada apa? Ada 18.000 alam. Atau dia mengatakan 14.000 apa? Alam. Dan malaikat termasuk alam. Bumi yang kita injak apa? Termasuk apa? Alam. Jadi pokoknya apa? Alam itu apa? Begitu banyak. Disebutkan oleh apa? Para
ulama. Maka di sini disebutkan khalaqallahu alfa ummatin. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan 1000 makhluk. Khalaqallahu alfa ummatin sittu mi'atin fil bahri. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan jenis makhluk itu 1600 di laut, wa arba'u mi'atin fil barri, dan 400 di darat. Ya. Jadi berapa makhluk tuh? 1600 di laut dan 400 di darat. Ya. Fa awwalu syai'in yahliku min hadhil umam al-jarad. Jadi yang pertama sekali yang akan hancur, ya, yang akan apa? Mulai hilang sedikit-sedikit al-jarad, belalang. Makanya kalau kita lihat sekarang belalang itu sedikit. Kalau dulu kan banyak zaman-zaman kita, sekarang udah sedikit itu. Gitu. Jadi begitu banyak tuh. Kemudian faida halaka, apabila belalang itu mulai sedikit, maka yang lain apa? Akan mengikuti. Seperti kalung, lama-lama kalung itu apa? Rantainya putus, semuanya putus gitu. Ini disebutkan apa? Hadis. Nah itulah kalimat alamin. Ya. Maka ketika Fir'aun diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam tafsir Al-Qurtubi, Allah SWT mengatakan qala Fir'aun wa ma rabbul alamin. Berkata Fir'aun, apa Rabb kalian? Rabbnya alamin itu apa? Qala rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma in kuntum mukinin. Jadi Fir'aun itu nanya, Rabb inti siapa sih? Rabb itu apa? Rabb alamin ini siapa? Rabb yang menciptakan ini alam siapa? Gitu. Tuhannya apa? Ini alam siapa? Maka dijawab oleh Nabi Musa apa? Qala rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma in kuntum mukinin. Yaitu Tuhannya langit dan bumi dan Tuhannya makhluk yang ada di antara langit dan bumi in kuntum mukinin, jika kalian yakin. Nah, artinya di sini kata-kata alam berarti al-alamah, tanda. Ada juga yang mengatakan kata-kata alam itu apa? Kata-kata alam, makanya ada alamat. Alamat itu apa? Tanda. Alam itu apa? Tanda. Gitu. Kalau sekarang ini ada alamat, ada address ya. Address juga tanda itu. Address itu bahasa Inggris ya. Tapi apa? Alam itu apa? Tanda ternyata. Maka kadang-kadang bendera dalam bahasa Arab itu disebut alamun atau royatun, bendera itu. Alamun, bendera. Atau panji. Ya. Itu alamun atau royatun. Nah, jadi artinya bahwa kata-kata alam itu mustaqun minal alamah. Kata-kata alam itu diambil dari akal kata al-alamah, yang artinya apa? Tanda. Sehingga li'annahu alamun, karena alam ini, kata Ibnu Katsir, alam ini yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala Rabbil Alamin, Tuhan alam ini adalah dalun ala wujudi khaliqihi. Itu merupakan sebuah dalil, petunjuk. Jadi alam itu merupakan sebuah petunjuk atas adanya yang menciptakan. Adanya apa? Yang membuat. Artinya adanya ini alam, nggak mungkin dia berdiri sendiri begitu aja. Oh, bumi ini tiba-tiba muncul aja begitu, enggak. Pasti setiap yang ada, pasti ada yang mengadakan. Kecuali Allah SWT, karena Allah yang apa? Yang menciptakan semuanya. Justru adanya ini alam menjadi sebuah tanda, dalil, petunjuk bahwa ada yang menciptakan. Sebagai orang yang beriman, kita pasti meyakini bahwa yang menciptakan alam ini apa? Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena dijelaskan dalam Al-Qur'an dan kita wajib mengimaninya gitu. Sehingga tidak mungkin alam ini ada dengan sendirinya. Nggak mungkin ada yang muncul ujuk-ujuk ada aja gitu, nggak mungkin. Seperti kalau kita lihat di jalan ada telur ayam umpamanya. Lalu kita bilang, telur siapa nih? Ayam siapa? Itu ada aja begitu sendiri. Nggak mungkin, pasti ada yang netes di situ. Pasti apa? Ada yang netes.
Nah begitu juga, ini alam juga begitu. Pasti ada yang menciptakan. Kenapa? Karena al-alam ya dulu atau dalun ala wujudi khaliqihi. Alam itu merupakan sebuah dalil, petunjuk bahwa di situ ada yang menciptakannya. Dan yang menciptakannya itu esa. Harus esa, satu. Nggak boleh dua. Kenapa? Karena dua nggak ada ini alam. Kenapa? Karena Allah SWT mengatakan, "Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata." Kalaulah di sana ada dua Tuhan, alihatun, ada Tuhan satu, ada Tuhan dua. La fasadata. Lau kana fihi ma alihatun illallah, selain Allah. Jadi ada Tuhan selain Allah. Berarti ada dua Tuhan. Yang satu Tuhan, yang satu apa? Allah. Dua-duanya apa? Tuhan. La fasadata. Niscaya alam ini, langit bumi akan rusak. Contohnya gini, Tuhan A, Tuhan B. Kata Tuhan A, ente menciptakan langit. Kalau ane menciptakan bumi. Ini dua-duanya, ini kan lagi akur nih. Ini dua-duanya nggak bisa jadi Tuhan. Kenapa? Berarti Tuhan yang satu kekuasaannya dibatasi oleh Tuhan yang lain. Sementara kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu absolut, mutlak, nggak ada yang bisa membatasi. Kalau ini kan bisa. Yang satu mengatakan, ane mau menciptakan langit, ente ciptain bumi aja. Kenapa? Langit udah ane yang ciptain. Ente nggak jadi Tuhan. Itu kalau akur. Jadi akur aja nggak bisa gitu. Kalau umpamanya nggak akur umpamanya, yang A baru mau bikin langit, dihancurin sama bumi, apa? Tuhan B. Tuhan B baru bikin apa? Bumi, dihancurin oleh Tuhan A. Nggak jadi-jadi. Artinya apa? Harus yang menciptakan wahdaniyah, esa. Maka di sini alam dalun ala wujudi khaliqihi wa wahdaniyatihi. Jadi adanya ini alam itu merupakan sebuah petunjuk dalil adanya pencipta alam ini. Dan yang menciptakan itu esa, tidak apa? Berbilang. Makanya dalam sebuah syair disebutkan, "Faya ajaban kaifa yu'sal ilahu am kaifa yajhaduhul jahidu. Wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu." Ini sebuah syair bahasa Arab yang disampaikan oleh apa? Ibnul Mu'tar menyatakan, "Faya ajaban, sungguh sangat aneh gitu ya. Kaifa yu'sal ilah? Kenapa Tuhan didurhakai, dimaksiati? Am kaifa yajhaduhul jahidu? Atau kenapa orang-orang yang mengingkari itu mengingkari apa? Tuhan." Ya. Wa fi kulli syai'in lahu ayah, padahal pada setiap sesuatu itu ada tanda-tanda tadullu ala annahu wahid. Itu menunjuki bahwa yang menciptakan itu adalah wahid, satu, yang tidak boleh kita ingkari, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini saja jamaah sekalian rahimakumullah. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk kepada kalimat maliki yaumiddin, tapi mungkin habis lebaran kali ya. Habis lebaran ya. Mudah-mudahan panjang umur ya. Karena disebutkan di sini maliki yaumiddin, kadang-kadang maliki yaumiddin. Atau kadang-kadang dibaca maliki yaumiddin, ma-nya pendek. Ya. Oh, itu kok ma-nya pendek? Yang satu lagi, kok ma-nya panjang? Padahal dua-duanya boleh. Makanya dia nggak pakai alif. Ma itu nggak pakai alif, tapi apa? Barisnya berdiri, menandakan boleh dibaca panjang dan boleh dibaca pendek. Kecuali di dalam surat apa? An-Nas, qul a'udzu birabbin nas. Terus panjang apa pendek tuh? Pendek. Malikin nas, kalau panjang dibacanya salah. Kecuali dalam surat apa? Al-Fatihah dibolehkan. Maliki yaumiddin atau Maliki yaumiddin. Nanti kenapa alasannya boleh? Insyaallah pada pertemuan ba'da Syawal, insyaallah ba'da Ramadan. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup, subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.